Hai guys, welcome back lagi channel saya Aldi Berskara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi dan pengertian keanekaragaman hayati. Baiklah, kita langsung aja ke materi. Yang pertama itu ada keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman habitat yang dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup. Keanekaragaman ekosistem mencakup ekosistem darat dan perairan. Ciri-ciri keanekaragaman ekosistem yang pertama itu terjadi karena interaksi antar populasi organisme. Yang kedua itu terjadi karena pengaruh keanekaragaman gen dan keanekaragaman jenis spesies. Selanjutnya terjadi karena variasi pada ekosistem di suatu wilayah atau variasi ekosistem di seluruh bumi. Kemudian terjadi karena kompleksitas sebuah komunitas biologi. Contoh keanekaragaman ekosistem. Yang pertama itu pohon kelapa banyak tumbuh di pantai, pohon aren tumbuh di daerah pegunungan, dan pohon palem dan pinang tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. Manfaat keanekaragaman ekosistem. Yang pertama itu menyeimbangkan ekosistem, kemudian sumber ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian menjaga kualitas air, selanjutnya menyediakan bahan bangunan, sumber mata pencaharian, sumber bahan baku obat-obatan, sumber bahan pangan, dan sumber bahan tekstil. Untuk jenis ekosistem yaitu ada hutan hujan tropis, padang rumput, gurun, laut, sungai, tundra, dan ekosistem air tawar. Keanekaragaman ekosistem laut. Keanekaragaman ekosistem laut merupakan keanekaragaman hidup di lautan, termasuk hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Keanekaragaman ini mendukung proses biologis penting seperti pemijahan, pembibitan, dan mencari makan. Jenis ekosistem laut yang pertama itu ada ekosistem estuari, yaitu percampuran antara sungai dan air laut. Kemudian ada ekosistem pantai batu, yaitu ekosistem dengan banyak bongkahan batu. Selanjutnya ada ekosistem pantai pasir, yaitu ekosistem dengan hamparan pasir di sepanjang pantai. Kemudian ada ekosistem terumbu karang, yaitu ekosistem di laut, dangkal, dan jernih. Selanjutnya ada ekosistem laut dalam, yaitu ekosistem di palung laut atau bagian laut yang paling dalam. Kemudian keanekaragaman ekosistem laut, yaitu ada keanekaragaman hayati laut. Ini mencakup semua kehidupan di lautan, mulai dari tritip, paus, hingga terumbu karang. Selanjutnya ada keanekaragaman hayati laut berkurang dengan cepat akibat perubahan suhu air, kadar garam, dan konsentrasi nutrisi. Kemudian keanekaragaman hayati laut juga terancam oleh penangkapan ikan yang berlebihan, yaitu perusakan habitat dan masuknya spesies asing. Manfaat keanekaragaman hayati laut yaitu menyediakan oksigen yang kita hirup, menyediakan makanan laut yang kita santap, dan mendukung mata pencaharian masyarakat setempat, menyimpan karbon biru, dan melindungi garis pantai. Di sini ada marine ecosystem atau ekosistem di laut. Ini kita bisa lihat di gambar aja. Kemudian kita lanjutkan lagi, yaitu ada keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies adalah keragaman jenis makhluk hidup dalam satu wilayah atau ekosistem. Keanekaragaman spesies merupakan salah satu tingkat keanekaragaman hayati. Ciri-ciri keanekaragaman spesies. Yang pertama, banyaknya jenis makhluk hidup yang berbeda-beda. Kemudian mencakup keragaman flora, fauna, fungi, dan mikroorganisme. Dan yang ketiga, mencakup keanekaragaman atau mencakup keragaman spesies dalam genus atau famili yang sama, seperti kita bisa lihat pada di gambar slide. Selanjutnya, contoh keanekaragaman spesies. Yang pertama itu ada berbagai jenis burung di hutan hujan tropis, kemudian beragam spesies ikan di terumbu karang,
variasi tanaman di padang rumput. Kemudian ada harimau Petra tigris dan macan tutul Petra pardus. Kemudian selanjutnya ada berbagai macam jenis palem seperti kelapa sawit, aren, kurma, nipah, hingga salak. Selanjutnya berbagai macam jenis terong seperti cabai, tomat, terong, lenca, melon, hingga semangka. Selanjutnya ada faktor penyebab keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies dapat terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetik dan habitatnya. Tingkat dan keanekaragaman spesies yaitu dapat diukur dengan 3 parameter, yaitu spesies richness atau kekayaan jenis, diversity keanekaragaman jenis, dan evenness kemerataan jenis. Selanjutnya ada keanekaragaman spesies laut, merupakan berbagai jenis hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang hidup di lautan. Keanekaragaman ini mencakup struktur genetik, jaring makanan, dan hubungan biofisik. Contoh keanekaragaman hayati laut yaitu ada plankton, organisme mikroskopis yang menjadi dasar rantai makanan laut. Kemudian ada terumbu karang, salah satu ekosistem paling kaya dan akan keanekaragaman hayati di dunia. Kemudian ada tritip, hewan yang membantu menyaring dan menjernihkan air di terumbu karang. Kemudian ada spons laut, hewan yang menyediakan habitat bagi krustasea, cacing laut, dan ikan muda. Kemudian ada anemon laut, hewan yang membentuk hubungan simbiosis atau saling menguntungkan dengan ikan dan kepiting, seperti contoh di gambar. Selanjutnya yaitu ada keanekaragaman hayati laut di Indonesia. Nah, di Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi karena berada di khatulistiwa, berbentuk kepulauan kaya dengan gunung berapi, dan memiliki dasar laut yang beraneka ragam. Pentingnya keanekaragaman hayati laut yaitu mendukung fungsi planet yang sehat dan menyediakan layanan yang mendukung kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran umat manusia. Selanjutnya ada keanekaragaman genetik. Keanekaragaman genetik adalah keanekaragaman yang terjadi pada tingkat gen atau materi dalam kromosom makhluk hidup. Keanekaragaman ini menyebabkan variasi antara individu sejenis. Selanjutnya, dasar keanekaragaman genetik. Yang pertama itu ada persamaan kerangka dasar atau perangkat penyusunan gen pada setiap individu. Kemudian perbedaan susunan perangkat dasar gen pada setiap individu. Selanjutnya interaksi antara faktor lingkungan dengan faktor genetik. Seperti pada gambar di atas, yaitu ada tundra, gurun, laut, maupun hutan hujan tropis. Kemudian ada contoh keanekaragaman genetik. Yang pertama itu beras hitam, beras merah, beras coklat, dan beras basmati. Selanjutnya padi rojolele, padi cerang. Kemudian ada padi ciliwung. Dan yang ketiga mangga arum manis, mangga mana lagi, dan ada juga mangga golek. Dan yang keempat itu ada durian petruk, durian bawar, dan durian montohong atau montong. Dan yang terakhir itu ada bunga mawar putih, bunga mawar merah, dan mawar kuning. Selanjutnya ada keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen ini merupakan keanekaragaman yang disebabkan oleh variasi genetik. Keanekaragaman hayati lainnya adalah keanekaragaman hayati tingkat jenis dan ekosistem. Selanjutnya keanekaragaman genetik laut. Keanekaragaman genetik laut adalah variasi materi genetik yang memiliki oleh berbagai jenis spesies laut. Keanekaragaman ini penting untuk menjaga kesehatan laut dan ketahanan ekosistem. Selanjutnya ada manfaat keanekaragaman genetik laut.
Yang pertama itu membantu organisme laut beradaptasi terhadap perubahan lingkungan seperti fluktuasi iklim, wabah penyakit, dan perubahan habitat. Kemudian yang kedua mendukung keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem. Dan yang ketiga memastikan perikanan berkelanjutan. Dan yang terakhir itu mendorong ketahanan terhadap stresor lingkungan. Kemudian ada contoh keanekaragaman genetik laut. Yang pertama itu keanekaragaman genetik karang lunak Scopiton trocheliform pada populasi laut Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Kemudian yang kedua keanekaragaman genetik spesies laut di Laut Cina. Selanjutnya ada biota laut yang beragam. Keanekaragaman hayati laut juga mencakup berbagai biota laut seperti plankton, terumbu karang, ikan laut, mamalia laut, hewan invertebrata. Kemudian ada keanekaragaman hayati dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman tingkat gen, kemudian ada keanekaragaman tingkat spesies, dan yang terakhir itu ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Baiklah, cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan selama penyampaian materi tersebut. Lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.